Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang Perang Dingin. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Egan Taren Sembiring. Nama saya Enselio Gobina Sembiring. Nama saya Farid Libet Sembiring Pelawi. Nama saya Eklesia Valentin Beru Sembiring. Nama saya Ezekiel. Nama saya Yensi Alpre Burginting. Selamat menyaksikan. Tapi kenapa orang-orang di sana melakukan perang dingin kan? Iya. Mereka pakai es atau bukan ya? Yuk kita cari tahu. Perang Dingin adalah perang ideologi atau Cold War yang diputuskan oleh George Orwell. Latar belakang terjadinya perang ini adalah munculnya dua negara adidaya pasca Perang Dunia Kedua. Dua negara adidaya tersebut yakni Amerika dan Uni Soviet. Negara-negara di dunia terbagi dalam dua blok, yakni blok barat dan juga blok timur. Pembagian tersebut didasarkan oleh perbedaan ideologi, yaitu liberalisme dan juga komunisme. Amerika Serikat menganut paham liberalisme dan negara-negara yang tergabung dalamnya yaitu adalah Amerika, Kanada, Prancis, Inggris, dan lain-lain. Mereka disebut dalam blok barat dan mereka juga gabung dalam NATO yang dibentuk pada tahun 1949. Yang kedua adalah Uni Soviet. Uni Soviet menganut paham komunisme. Negara-negara yang tergabung ke dalamnya yaitu adalah Korea Utara, Hungaria, Vietnam, Bulgaria, dan lain-lain. Mereka tergabung ke dalam blok timur dan juga negara-negara tersebut tergabung dalam Pakta Warsawa yang dibentuk oleh Uni Soviet pada tahun 1955. Persaingan tersebut tidak beruntung secara kedua belah pihak. Amerika dan Uni Soviet memilih bersaing dengan cara lain, yaitu pertama spionase, yang kedua itu konsilasi militer, yang ketiga itu perlombaan nuklir, yang keempat itu penyebaran ideologi, yang kelima itu kompetisi teknologi. Nah, peperangan tersebut juga memanfaatkan perang ketiga yang disebut proaksi. Penyebab perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika yaitu yang pertama itu Amerika dan Uni Soviet sama-sama ingin menguasai dunia, dan yang kedua Uni Soviet melakukan ekspansi ke Eropa Barat, dan yang ketiga rasa tidak suka Truman ke Stalin, dan yang keempat yaitu rasa tidak percaya antara Uni Soviet dan Amerika, dan yang kelima Uni Soviet ingin sebarkan paham komunisme. Jalannya perang dingin. Yang pertama, persaingan politik. Alasan utama, Uni Soviet merasa terancam. Diduga, Uni Soviet Marshall digunakan Amerika Serikat untuk membeli Eropa agar berpihak kepada Amerika Serikat. Akibat perang dingin, banyaknya negara yang terpecah menjadi dua. Yang pertama, negara Korea. Korea terpecah menjadi dua, Korea Utara dan Korea Selatan. Yang kedua, Vietnam. Vietnam terpecah menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Yang ketiga, Jerman. Jerman terpecah menjadi dua, Jerman Timur dan Jerman Barat. Akhir perang dingin yaitu runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 akibat gelombang revolusi damai oleh Marshal Goldahr. Dampak perang dingin. Yang pertama bagi Uni Soviet. Setelah perang dingin Rusia kejadian dualisme utama, Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara drastis. Strukturisasi ekonomi menyebabkan jutaan warga di Uni Soviet mengalami kesulitan. Itu reformasi yang dijalankan Gorbachev mengakibatkan terjadinya resesi yang lebih parah daripada yang dialami oleh Amerika Serikat.
dan Jerman selama masa ekspansi pada tahun 1930-an. Dan yang kedua bagi Amerika Serikat. Setelah pembubaran Uni Soviet, dunia pasca Perang Dingin secara luas dianggap sebagai dunia yang unipolar. Dan memisahkan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Yang ketiga, dunia ketiga. Konflik baru di sejumlah negara setelah Perang Dingin. Berakhir Perang Dingin antara negara, perang etnis, perang revolusi, dan jumlah pengungsi menurun tajam. Namun konflik antara negara-negara dunia ketiga tidak sepenuhnya hilang. B. Mendorong perkembangan teknologi. Sementara itu, perkembangan teknologi dalam rangka meningkatkan kebanggaan nasional dapat dilihat melalui perlombaan teknologi ruang angkasa. Yang C itu berkembangnya demokrasi dan kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia. Perang dingin ini juga mengembangkan kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia. Pihak-pihak barat yang menyokong demokrasi dan kapitalisme gemar menyerang Uni Soviet terkait dengan hak asasi manusia. Nah, dan yang keempat, bagi Indonesia, pada tahun 1960-an, di era Perang Dingin, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin dan Soekarno dinilai lebih mengarah pandangan ke politik negara-negara Blok Timur yang berlawanan komunis pada saat yang sama. Partai Komunis Indonesia atau PKI mendominasi PKI ataupun politik Indonesia. Sekali cuma tadi kita beres.